Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeslin Joyvan Kasoplanit dengan NPM 1211420121021. Saya dari kelas Keperawatan D, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dan dosen pengampuh Ibu Grace Wakano Escape MCAP. Ya, jadi yang pertama di sini ada pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga yang akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dan mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan ini juga mengelola makanan-makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau alimenter, yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal. Sedangkan pengertian dan fisiologi pencernaan itu sendiri adalah mempelajari fungsi atau sistem pencernaan dalam keadaan normal. Selanjutnya di sini ada fungsi sistem pencernaan. Jadi fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga stop diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia meliputi proses berikut. Yang pertama ada ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Yang kedua ada peristaltis, yaitu gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang berikut ada digesti. Digesti yaitu hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Absorpsi adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Berikutnya ada egesti atau defekasi. Egesti sendiri adalah proses eliminasi zat-zat yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Berikutnya di sini ada organ dari pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada bagian dalam mulut. Terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. A. Gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu gigi taring, berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Yang kedua ada gigi seri, berfungsi untuk memotong makanan. Yang ketiga ada gigi geraham dan gigi belakang. Yang keduanya berfungsi untuk menghaluskan makanan. B. Lidah. Merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot. Permukaannya kaya akan papila atau tonjolan lidah yang sangat banyak mengandung kuncup pengecap yang berfungsi untuk mengaduk makanan, membantu menelan makanan sebagai alat pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, membantu untuk berbicara. Terbagi menjadi beberapa daerah rasa, yaitu asin, manis, asam, dan pahit. C. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang bersifat pekat dan licin. Saliva ini banyak mengandung lendir dan musin dan enzim tialin atau amilase. Enzim tialin memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7,0 dengan suhu 37 derajat Celcius. Fungsi air liur atau saliva.
Yang pertama ada mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan. Yang kedua melindungi selaput mulut. Dan yang ketiga mencerna makanan secara kimiawi. Selain mulut ada juga faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Panjangnya kira-kira 12 cm, terbentang tegak lurus antara baris krani sehingga vertebrae cervicalis 4 ke bawah sehingga tulang-tulang rawan cricoidea. Faring juga merupakan pertemuan antara tractus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam rahang terdapat amandel atau tosil yang merupakan kumpulan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Selanjutnya di sini ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan sendiri berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan sebuah kantong muskuler yang letaknya antara esofagus dan usus halus sebelah kiri abdomen. Di bawah diafragma, bagian depan pankreas, dan limpa. Lambung juga merupakan saluran yang dapat mengembangkan karena adanya gerakan peristaltik terutama di daerah epigater. Bagian-bagian pada lambung. Yang pertama ada lapisan peritoneal atau lapisan serosa, yang kedua adalah lapisan berotot, yang ketiga adalah lapisan submukosa, dan yang keempat adalah lapisan mukosa. Fungsi lambung yaitu yang pertama menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Yang kedua mengaduk makanan dengan gerakan meremas. Yang ketiga ada mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat ada menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu panjang. Makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidrogen dan dengan cara ini disiapkan untuk dicerna oleh usus. Susu dibekukan oleh kasein, dikeluarkan, pencernaan lemak dimulai di dalam lambung. Faktor antiamea dibentuk kime, yaitu isi lambung yang cair disalurkan masuk duodenum. Ya, jadi selanjutnya di sini ada usus halus. Usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada cecum. Panjangnya kira-kira 6 meter dan merupakan saluran pencernaan yang paling panjang dari tempat proses pencernaan dan absorpsi pencernaan. Bentuk dan susunannya berupa lipatan. Lipatan melingkar. Makanan dalam intestikum minor dapat masuk karena adanya gerakan dan memberikan permukaan yang lebih halus. Bagian-bagian dari usus halus ada duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus. Yang pertama ada menyekresi cairan usus untuk menyempurnakan pengolahan zat makanan di usus halus. Yang kedua ada menerima cairan empedu dan pankreas melalui ductus, choleductus, dan ductus pancreaticus. Yang ketiga ada mencerna makanan. Getah usus dan pankreas mengandung enzim pengubah protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Selanjutnya mengabsorpsi air garam dan vitamin, protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat dalam bentuk mukosida. Selain usus halus, ada juga usus besar. Jadi di sini usus besar merupakan saluran pencernaan berupa usus berpenampang luas atau berdiameter besar dengan panjang kira-kira 1,5 sampai 1,7 meter dengan penampang 5,5 cm. Lanjutan dari usus halus seperti huruf U terbalik mengelilingi usus halus terbentang dari valvula iliocetalis sampai ke anus. Bagian-bagian dari usus besar ada cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid.
Fungsi dari usus besar yaitu menyerap air dari elektrolit untuk kemudian sisa massa membentuk massa yang lembek yang disebut feses. Selanjutnya menyimpan bahan feses sampai saat defekasi. Selanjutnya feses ini terdiri dari sisa makanan, serat-serat selusa, sel-sel epitel, bakteri, bahan sisa sekresi dalam lambung, kelenjar intestine, hati, dan pankreas. Magnesium, tempat tinggal bakteri di koli. Sebagian dari kolon berhubungan dengan fungsi pencernaan dan sebagian lagi berhubungan dengan penyimpanan. Selanjutnya di sini ada pankreas. Pankreas terletak dekat ventriculus, yaitu di antara duodenum dan limpa, dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Pankreas memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar di dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terdapat di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah dekat rongga dada. Fungsi dari hati yaitu yang pertama ada menghasilkan cairan empedu, yang kedua menawarkan racun, yang ketiga menyimpan gula dalam bentuk glikogen, yang keempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Yang terakhir di sini ada anus. Jadi anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Terletak di dekat pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan akhir dari feses yang dibentuk oleh kolon. Berikutnya di sini ada proses pencernaan di dalam tubuh. Jadi proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Walaupun zat makanan telah dilumatkan dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu, makanan harus dirubah menjadi sari makanan yang mudah larut. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama di sini ada proses mekanis. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua ada proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Berikutnya ada gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada gastritis atau radang lambung yang disebabkan oleh produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu bisa disebabkan juga oleh bakteri. Penderita gastritis ini sendiri akan merasa lambungnya terbakar. Yang kedua di sini ada batu empedu. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Selanjutnya yang ketiga ada konstipasi atau sembelit. Jadi sembelit ini terjadi karena feses bergerak secara lambat oleh kolon. Feses yang sangat banyak ditambah kering sehingga sulit untuk BAB atau buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Ya, berikutnya di sini ada diare. Diare adalah suatu kondisi sering BAB atau buang air besar ditambah feses terlalu lunak. Makanan terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tifus, kanker, kolera atau infeksi. Selanjutnya di sini ada radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan dan terjadi infeksi. Dan yang terakhir di sini ada kanker. Kanker usus besar terjadi karena pola makanan yang tidak sehat. Gejala yang timbul adalah darah pada feses. Ya, sekian dari hasil video presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam penulisan kata, saya memohon maaf dan semoga hasil dari presentasi saya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.
onto something. Who would say that they saw us coming? Tell